Tapi kita ketemu lagi setelah jam kantor, dan kali ini kita akan ngobrol tentang Majapahit. Pada tahun 1412 ada seorang yang berjalan-jalan di kota Raja Majapahit di Trowulan. Orang itu mencatat, menulis apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan kemudian dia memberikan sebuah penilaian. Penilaian itu saya rasa sangat kontroversial sekali. Katanya pribumi Majapahit itu kotor dan jelek. Sebenarnya sudah ada beberapa channel YouTube yang menjelaskan tentang catatan di tahun 1412 tentang Majapahit itu. Kebanyakan konten itu hanya berhenti pada catatannya saja, tanpa mencoba menganalisa kenapa pribumi Majapahit harus kotor dan jelek. Sebelum lebih lanjut, kita akan kenalan dulu dengan orang yang menulisnya. Orang itu bernama Mahuan. Mahuan itu siapa? Mahuan itu adalah penulis dari Laksamana Cheng-ho. Mahuan ikut pelayaran Laksamana Cheng-ho pada tahun 1412 di pelayarannya yang keempat. Dalam pelayaran yang keempat itu ada beberapa daerah tujuan, salah satunya adalah di Nusantara, di Majapahit. Ketika di Majapahit itu, secara singkat Mahuan itu bicara tentang kondisi dan rute yang ada di Majapahit. Catatan perjalanan Mahuan itu disebut Yingya Senglan atau pemandangan indah di seberang lautan. Secara singkat, catatan Mahuan itu berisi begini. Di bagian pertama tentang Majapahit, dia bicara tentang rute menuju Keraton Majapahit. Jadi orang itu harus ketemu dengan pelabuhan yang bernama Tuban, kemudian mengarah pada daerah yang bernama Gresik, dari Gresik ke kota Surabaya, dan dari kota Surabaya itu mengikuti aliran sungai yang ada di situ hingga ketemu dengan sebuah pasar. Dari pasar itulah untuk menuju ke kota Raja Majapahit harus menempuh perjalanan darat selama setengah hari perjalanan. Kemudian Yingya Senglan atau Mahuan itu mencatat bahwa Keraton Majapahit dikelilingi oleh sebuah benteng dengan tembok setinggi 9 meter dan lebarnya 90 meter. Dalam memasuki benteng itu harus melewati 2 pintu gerbang. Di dalam benteng itu Keraton Majapahit ada di sana. Beberapa bangunan ditinggikan di atas tanah beberapa meter. Rajanya telanjang dada tanpa mahkota, hanya beberapa perhiasan emas yang ada di kepalanya. Sementara itu rumah bangsawan ditandai dengan adanya payung di depan rumahnya dan pendopo di belakang rumahnya. Sedangkan rumah dari rakyat jelata digambarkan sangat kecil sekali dan kotor, tanpa ada lantai, hanya ditutupi oleh tikar pandan saja dengan tirai-tirai dan sebuah batu besar di tengah ruangan, di tengah rumah. Batu besar itu berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga. Ornamen yang ada di rumah rakyat jelata di pribumi Majapahit itu berupa miniatur rumah dan miniatur binatang. Kemudian Yingya Senglan atau Mahuan ini membahas tentang kondisi sosial yang ada di Majapahit. Nah, disinilah kalimat bahwa pribumi itu kotor dan jelek muncul. Kondisi Majapahit itu digambarkan oleh Mahuan dihuni oleh 3 suku bangsa. Suku bangsa pertama adalah suku bangsa Tionghoa. Diceritakan suku bangsa Tionghoa itu bajunya sangat rapi, sangat bersih, makanannya juga sangat rapi, dan perilakunya sangat tertib. Suku bangsa kedua adalah yang berasal dari barat. Orang barat itu disebut pengikut Muhammad. Kemungkinan mereka berasal dari Arab atau Gujarat. Pengikut Muhammad ini senang sekali mengajarkan agama kepada orang pribumi dan orang Tionghoa. Pengikut Muhammad itu juga dituliskan memakai baju yang sangat bersih, rapi, dan makanannya pun bersih. Suku bangsa ketiga adalah pribumi Majapahit. Menurut Mahuan, pribumi Majapahit itu kotor dan jelek, serta jorok. Mahuan memang bicara tentang apa adanya pada waktu itu. Dia bicara tentang jenis makanan yang dimakan oleh orang-orang Majapahit, pribuminya, dan juga jenis makanan yang dimakan oleh raja.
dia bercerita bahwa orang Majapahit hanya mengenakan baju itu di bagian tubuh bagian bawahnya dengan ditutupi oleh kain yang bermotif bunga-bunga, sedangkan laki-laki dan perempuan telanjang dada. Rambut perempuannya disanggul dan rambut laki-lakinya diurai. Mereka kemana-mana, laki-laki Majapahit itu kemana-mana membawa keris seperti itu. Nah kawan-kawan, dalam melihat dari catatan Mahuan ini, kita tidak bisa melihat dengan kacamata yang emosional, karena bagaimanapun juga Majapahit yang digambarkan oleh Mahuan ini adalah Majapahit yang penuh dengan kesuraman, Majapahit yang penuh dengan kesedihan, Majapahit yang penuh dengan kemunduran dan penuh dengan ketidaktertiban yang digambarkan dari kondisi pribumi yang ada di sana. Saya secara pribadi setuju dengan catatan yang dibuat Mahuan itu, dengan catatan bahwa kita harus melihat catatan Mahuan itu dari kacamata era atau zaman Majapahit. Zaman Majapahit yang digambarkan di buku sejarah penuh dengan kegemilangannya, puncak keemasannya itu hanya terjadi di dua periode, yaitu periode Maharani Tribhuwana Tunggadewi yang bertakhta pada tahun 1328 hingga 1351, dan di periode Hayam Wuruk putra Tribhuwana Tunggadewi yang bertakhta mulai tahun 1351 hingga 1389. Di era itu antara 1328 hingga 1389, Mandala Nusantara adalah Mandala yang kokoh, Mandala yang stabil. Majapahit menjadi imperium terbesar di Asia Tenggara karena menguasai dan mengontrol Selat Malaka dan menguasai produk-produk sumber daya alam daerah-daerah bawahannya yang komoditinya sangat berharga di pasar dunia. Ketika Hayam Wuruk mangkat pada tahun 1389, Hayam Wuruk digantikan oleh putrinya yang bernama Kusumawardhani. Kusumawardhani kemudian melimpahkan wewenangnya sebagai penguasa Majapahit kepada suaminya yang bernama Wikramawardhana. Wikramawardhana adalah sepupu dari Kusumawardhani. Di zaman Wikramawardhana inilah Majapahit mengalami banyak sekali kemunduran karena beberapa faktor. Faktor pertama, adanya dualisme pimpinan yang ada di Majapahit. Kawan-kawan, kita tidak bisa membayangkan bahwa Majapahit yang pusatnya ada di Jawa Timur merupakan sebuah Majapahit yang utuh. Sejak awal pembentukannya, Majapahit itu sudah terbagi menjadi dua. Berdasarkan perjanjian Sumenep antara Dyah Sanggrama Wijaya dengan Arya Wiraraja. Dalam perjanjian itu disebutkan Dyah Sanggrama Wijaya akan memberikan kekuasaan di Majapahit sebelah timur kepada Arya Wiraraja apabila Arya Wiraraja membantu menggulingkan Raja Kediri dan mendirikan sebuah kerajaan baru. Ketika Majapahit berdiri, perjanjian Sumenep dilaksanakan. Dyah Sanggrama Wijaya bertakhta memerintah di Majapahit sebelah barat dengan pusat ibu kota berada di Tarik Sidoarjo. Sedangkan Arya Wiraraja memerintah di Majapahit Timur dengan ibu kota di Lumajang Tigangjuru. Perselisihan antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur ini menjadi perang terbuka di zaman Wikramawardhana dalam bentuk Perang Parekrip. Nanti kita akan bahas tentang Perang Parekrip. Faktor kedua adalah banyaknya daerah bawahan yang melepaskan diri. Setelah Hayam Wuruk mangkat, daerah-daerah bawahan ini seperti berlomba-lomba melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Celakanya, daerah-daerah yang melepaskan diri ini sangat potensial dilihat dari segi letaknya yang strategis dan sumber daya alam yang dipunyainya. Letak yang strategis ini kebanyakan berada di sekitar Selat Malaka, jalur perdagangan dunia. Selain itu, daerah yang melepaskan diri adalah daerah-daerah yang punya sumber daya alam dengan komoditi yang laku di pasar dunia, sehingga upeti yang datang ke Majapahit semakin berkurang dan semakin susut. Daerah-daerah yang melepaskan diri kemudian berkiblat mengikuti Mandala yang dibentuk oleh dinasti Ming dari Tiongkok. Kemudian kita masuk ke faktor ketiga. Dalam kondisi yang seperti itu, Wikramawardhana pada tahun 1398 terlibat dalam sebuah penyerbuan ke sebuah kerajaan Singapura. Ekspedisi militer dijalankan dengan 300 perahu besar, ratusan perahu kecil, dan 200.000 prajurit Majapahit. Mereka melakukannya dengan cara mengepung selama 1 bulan.
Dan atas pengkhianatan salah satu menteri dari kerajaan Singapura, Majapahit menang. Wikramawardhana memang memenangkan pertempuran dengan kerajaan Singapura. Dia bisa merebut kerajaan Singapura. Akan tetapi dana kerajaan semakin lama semakin merosot, karena upeti-upeti sudah tidak datang lagi ke pusat kerajaan Majapahit. Sekarang faktor keempat adalah Perang Parekrek. Belum sempat memulihkan ekonomi karena peperangan dengan kerajaan Singapura. 6 tahun kemudian di tahun 1404, Majapahit Barat dan Majapahit Timur terlibat dalam sebuah perang saudara, Perang Parekrek, perang perusahaan dalam dan luar Majapahit. Perang Parekrek terjadi antara tahun 1404 hingga 1406. Dalam 2 tahun itu terjadi 5 kali peperangan. 2 kali peperangan terjadi di 1404, 1 kali di 1405, dan 2 kali peperangan lagi terjadi di 1406. Kemudian di peperangan Parekrek yang kelima inilah prajurit Majapahit Barat itu berhasil mengalahkan Majapahit Timur. Mereka sampai masuk ke kota rajanya, membakar keratonnya, bahkan sampai memenggal Brehwirabumi, rajanya tadi, Brehwirabumi, Raja Majapahit Timur. Perang Parekrek ini memang dimenangkan oleh Wikramawardhana kembali. Akan tetapi, lagi-lagi keberadaan Perang Parekrek ini semakin membuat sumber daya milik Majapahit tambah menipis lagi. Ada sebuah kejadian yang kemudian berdampak besar bagi Majapahit, yaitu terbunuhnya 167 orang awak kapal Laksamana Cheng Ho. Memang pada waktu Perang Parekrek kelima, itu bersamaan dengan armada Cheng Ho datang ke Majapahit. Secara tidak diketahui oleh Majapahit Barat, Laksamana Cheng Ho juga mendaratkan pasukannya di Majapahit Timur. Alasannya adalah untuk berdagang dengan pedagang-pedagang Tionghoa yang ada di situ. Dan ketika terjadi Perang Parekrek, 167 orang diantaranya terbunuh dengan cara tidak sengaja. Ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa awak kapal Cheng Ho ada di Majapahit Timur? Sementara mereka sudah mengetahui bahwa ini adalah daerah konflik. Dan ketika berdagang dengan orang Tionghoa, mereka juga sudah mengetahui bahwa Selat Madura sudah dikuasai oleh Majapahit Barat yang siap menyerbu melalui laut. Sementara dari arah barat, pasukan darat sudah berjalan ke arah kota raja Majapahit Timur. Skandal pembunuhan awak kapal Cheng Ho ini segera menjadi sebuah isu yang merenggangkan hubungan antara Majapahit dengan dinasti Ming ada Tiongkok. Ketika mengetahui bahwa awak kapalnya terbunuh di Majapahit Timur, armada Cheng Ho segera menarik diri ke barat di Semarang untuk melindungi komunitas Tionghoa yang ada di sana. Kaisar dinasti Ming, yaitu Kaisar Yongli yang berkuasa mulai tahun 1402, sangat marah sekali dengan kejadian itu. Dia mengancam pada Wikramawardhana bahwa kalau sampai permasalahan ini, pembunuhan ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, dia akan menghancurkan Majapahit saat itu juga. Wikramawardhana kemudian mengirim utusan ke dinasti Ming, ke Kaisar Yongli. Utusan itu pertama meminta maaf atas terjadinya kejadian yang tidak sengaja tadi, dan juga menjelaskan kenapa sampai terjadi pembunuhan itu. Kaisar Yongli mau menerima permintaan maafnya, tapi dia juga menuntut ganti rugi kepada Wikramawardhana. Ganti ruginya adalah 60.000 tael emas yang harus dibayar lunas setahun berikutnya pada tahun 1407. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Yongli ini kelihatannya tes ombak. Dia ingin melihat seberapa kuat sih Majapahit saat ini. Dia ingin mengukur kekuatan dari Majapahit, mengukur dari kekuatan ekonominya. Dan benar saja, setahun kemudian Majapahit sudah mengalami masa kemerosotan. Seorang raja tidak mampu membayar hutang sebanyak 60.000 tael dan hanya menyerahkan 10.000 tael. Kaisar Yongli walaupun marah dan menganggap Wikramawardhana ingkar janji, menerima 10.000 tael emas tadi. Bahkan Kaisar Yongli menghapus hutang 50.000 tael emas tadi. Tetapi dengan catatan, Wikramawardhana dan Majapahit Barat tidak boleh mengganggu Majapahit Timur lagi. Karena setelah ini Majapahit Timur akan ada raja baru, yaitu putra dari Brehwirabumi, Raja Majapahit yang terbunuh tadi di Perang Parekrek tadi. Majapahit Barat tidak boleh ikut campur ke Majapahit Timur. Kawan-kawan, syarat dari Kaisar Yongli ini disetujui oleh Majapahit Barat. Kenapa Wikramawardhana harus setuju dengan syarat-syarat yang seperti itu? Karena Majapahit sudah tidak mampu lagi mempunyai visi-visi strategis ke depannya.
tujuan Wikramawardhana sendiri tidak lebih dari bertahan saja, bagaimana survive dengan daerah sisa yang ada di Jawa Timur sebelah barat. Memang mereka punya bandar dagang, memang mereka punya daerah-daerah yang bisa memenuhi upeti untuk kebutuhan kerajaannya, tetapi tetap saja tidak cukup. Ketika Mahuan ke sana, dia mendapatkan bahwa Majapahit menjadi kerajaan yang compang-camping, yang terpantul dari keadaan sosial pribumi yang ada di situ. Sebuah kerajaan besar yang mengarah pada kebangkrutan, wilayahnya banyak direbut, dana kerajaan yang nyaris kosong, dan kedaulatannya juga direnggut. Jadi tidak heran ketika Mahuan kemudian menuliskan bahwa pribumi Majapahit seperti orang-orang yang tidak terurus, karena kerajaannya sendiri tidak mampu mengurus apa yang ada dalam istananya, mengolah dalam istananya. Jadi kawan-kawan, Majapahit itu bukan sebuah kerajaan megah yang cemerlang dari awal sampai akhir, dari Raden Wijaya sampai Prabu Brawijaya atau Raden Kertabumi menurut istilah Babat Tanah Jawa. Tetapi puncaknya hanya terjadi di Maharani, Tribhuwana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Setelah itu Majapahit mengalami anti klimaks. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya sangat terbuka dengan adanya kritik, saran, dan diskusi di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi setelah jam kantor. Tapi akan hilang. Tapi kan kalau tanpa uang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kata si Pol Pot itu gitu. Kalau ekspedisi militer itu dikirim dengan ekspedisi